Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh beribadah dimanapun kami berada. Kami menaikkan pujian penyembahan kami. Kami serahkan peribadaan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati dan menyertai dari awal hingga pada akhirnya. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, umat Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih kemurahan Tuhan. Biarlah apa yang akan kita berikan di hadapan Tuhan itu dari hati kita. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku.
Puji Tuhan saudara, biarlah hati kita tetap menyembah dan memuji Tuhan kita. Mari kita angkat pujian selanjutnya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saudara dan saya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Biarlah umat Tuhan kita memuji, mengagungkan Tuhan kita. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Cintanya Tuhan tidak pernah berkesudahan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Saudara, kita tidak dapat membalas cinta, kasih-Nya, pengorbanannya kepada kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Selain dengan pujian kita di hadapan Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang hidup menghidupkan iman kita. Mari kita angkat pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Glory. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah
kekuatan daripada Engkau Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami kuat, kami mampu, dan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Biarlah kekuatan-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Yesus. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami kuat bersama Tuhan yang memampukan kami, menyanggupkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan kami yang hidup, saat ini kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu yang mendengarkan saat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang sedang ada di rumah masing-masing, sedang mengikuti ibadah online ini. Saya yakin sampai saat ini kita mengimani bahwa segala sesuatu, ya, apapun yang sudah terjadi adalah semua seizin Tuhan. Biarlah kita semua penuh sukacita Tuhan, ya,
Walaupun ibadah belum bisa di gereja, tetapi tidak mengurangi sukacita kita bersama. Saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan, kita mau belajar kembali kebenaran firman Allah. Ini adalah salah satu yang perlu kita imani adalah janji Tuhan. Ya, coba saya ingin buka dulu di dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bisa berkata amin? Haleluya. Ya, ayat ini berkata Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Ya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, keluar masuk kata ini tadi berkata, ya, berarti saudara pindah dari dua keadaan yang berbeda. Ya. Dari dua peristiwa atau sikon yang berbeda. Atau juga lepas dari satu problem masuk dalam problem yang baru. Ya, saudara, mungkin juga orang yang sedang atau orang yang kematian suaminya atau istrinya yang sangat berarti dalam hidupnya, ya, sehingga ia harus masuk dalam fase sendirian, ya. Satu situasi keadaan yang berbeda. Begitu juga misalnya seseorang yang baru pindah rumah, pindah ke tempat yang berbeda, ya, dalam situasi lingkungan yang berbeda, ya. Begitu juga dalam pekerjaan. Kalau kita pindah pekerjaan, situasinya juga berbeda, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan keluar masuknya itu, ya, Tuhan akan jagai kita. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Tuhan menjagai keluar masuk kita. Tuhan sebenarnya, ya, tahu keadaan kita, saudara. Ya, dia tahu keadaan kita masing-masing. Sebab dia itu maha tahu. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi mengapa di sini dikatakan dia akan menjaga, ya? Dia akan menjaga keluar masukmu. Haleluya. Ini janji Tuhan, ya, untuk kita bersama. Ini adalah perjanjian Allah kepada kita akan menjaga kita, ya. Baik keluar masuknya akan dijaga oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah semua umat Tuhan dijaga oleh Allah? Ya, seringkali banyak yang bertanya, apakah kita ini sebagai anak-anak Tuhan semua dijaga oleh Tuhan? Ya, nah saudara, paling sedikit, ya, tidak ada perkara yang kebetulan terjadi, ya, pada umat Tuhan. Ya, semua adalah sepengetahuan Tuhan dan seizin Tuhan. Saya yakin, ya, wabah yang sedang melanda khususnya negara kita dan beberapa negara yang lain, ya, sedang mengalami hal itu. Saya yakin semuanya sepengetahuan Allah kita, ya, dan Dia juga yang mengerti dan tahu keadaan kita masing-masing. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan, ya, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sanggup menjaga saya dan saudara kapan saja. Seringkali saudara, ya, kita masih ingat itu orang suka berkata Coca-Cola, ya, ada di mana saja, kapan saja dan sebagainya, ya. Nah, saya yakin janji firman Allah berkata dari sekarang sampai selama-lamanya Dia akan menjaga saya dan saudara.
Haleluya. Ya. Bahkan sampai selama-lamanya kata ayat ini. Biarlah kita bersukacita, kita mengimani janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tentu ini juga tergantung dari perjanjian yang ada antara Tuhan dengan umatnya. Ya, kalau seorang percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan ya kepada Tuhan hidupnya, saya yakin langsung sejak saat itu Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga orang tersebut, ya. Sebab ini perjanjian Tuhan kepada umatnya. Haleluya. Dan dikatakan perjanjian ini berlaku sampai selama-lamanya. Seringkali saudara, ya, kita mengerti bahwa ada satu perjanjian yang seringkali dibuat oleh seseorang, tetapi mungkin perjanjian itu ya tidak untuk selama-lamanya, ada batasnya, ya. Misalnya, oh ya saya akan bantu kamu, tapi setelah itu kalau nanti sudah selesai ini dan itu, baru selesai perjanjian itu. Ada satu perjanjian. Tetapi firman Allah berkata, ya, Dia akan menjagai saya dan saudara ya untuk selama-lamanya. Coba kita lihat dulu dalam Matius pasal 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ini perjanjian Allah kepada umatnya. Sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Haleluya. Saya senang dengan ayat ini, ya. Sebab ini merupakan satu janji Allah bahwa Dia akan menyertai, Dia akan menjaga kita sampai selama-lamanya, sampai kepada akhir zaman, dikatakan ayat ini. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua orang benar, ya, perhatikan perkataan saya di sini, ya, semua orang benar, ya, akan dijaga oleh Tuhan, ya. Ada kata benar di sini, ya. Saudara, ia sadar atau tidak bahwa Allah akan menjagai dia, ya. Orang benar akan dijagai oleh Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 26. Mulai ayat 23 sampai ayat 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kita perlu berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin dalam hidup ini pernah punya salah, ya, misalnya 1 kali atau 2 kali bersalah, berbuat dosa, ya, melakukan hal yang salah. Tapi kalau dia mau bertobat, ya, mau datang kepada Tuhan dan mau minta pengampunan dan dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara, saya yakin Tuhan masih mau menjaganya. Tuhan masih mau melindunginya. Masih ingat ya bagaimana cerita Simpson,
ya. Simson pernah salah hidupnya, tetapi ya Tuhan masih membela, ya. Tetapi Tuhan masih memberikan kemurahan kalau dia mau bertobat, mau minta pengampunan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan janji Allah dalam kebenaran firman Allah, coba kita lihat Mazmur 91 ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya, puji Tuhan. Kata ayat ini, ya, di kiri rebah 1000, di kanan rebah 10.000. Haleluya. Tuhan tetap menjaga kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan janji Allah juga dalam kebenaran firman Allah, saya akan bacakan juga Matius pasal yang ke-10 ayat 30. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Haleluya. Sampai rambut ini dikatakan juga terhitung. Ya, menunjukkan bahwa Allah itu mengerti segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Bahwa Allah itu menjaga kita, memelihara kita. Sampai rambut saja dia bisa hitung. Siapa yang bisa hitung rambut, saudara? Ya, kalau cuman jatuhnya itu sehelai, 2 helai, 3 helai masih bisa dihitung, ya. Tapi kalau sudah rontoknya itu banyak, sulit untuk menghitungnya. Tetapi ayat ini berkata, rambut di kepalamu saja Allah hitung, ya. Menunjukkan sebegitu besarnya perhatian Allah dalam hidup ini, bahwa Dia sanggup menjaga, melindungi kita, ya. Masih ingat saudara? Ya, pengalaman hidup Ayub, bahkan sampai iblis pun, setan pun, ya, mungkin dia geleng-geleng kepala, ya, melihat bagaimana Allah membela Ayub. Memang di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, ya, sehingga tidak heran kalau ada pembelaan Allah. Tadi saya katakan orang benar akan dijagai oleh Allah. Dia sadar atau tidak sadar, ya, dia tahu atau tidak tahu bahwa Allah akan menjaga orang benar, dikatakan ayat ini. Kalau kita lihat dalam Ayub, coba kita baca dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat yang ke-10. Ayub 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iblis berkata kepada Allah, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia? Sekeliling Ayub, kata si iblis atau setan. Ya, bagaimana Allah memagari Ayub, memberi pagar. Ya, ini janji Allah kepada umatnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi kalau seseorang setelah berbuat salah, berbuat dosa, tidak ada pertobatan, tidak mau bertobat, ya, tidak mau berhenti dari dosanya, Allah tidak akan bela hidupnya. Ya. Masih ingat beberapa contoh di Alkitab, ya, hidup mereka yang tidak bertobat, akhirnya mereka dikatakan akibatnya mereka sangat pahit. Masih ingat Saul, saudara, ya, karena dia tidak mau bertobat, Allah tinggalkan dia. Ya, jadi ada perjanjian umat Allah dengan Allah. Siapa yang terus akan dijagai, siapa yang terus akan dipelihara. Dikatakan
dijagai, Allah menjagai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Adalah orang-orang benar. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali mungkin ada orang berkata, apa enggak cukup ya perlindungan Allah ya, walaupun kita tidak tahu bahwa Allah melindungi seseorang, mengapa masih harus meminta, istilahnya ya aktif, penjagaan yang aktif. Ada satu permohonan kepada Allah minta perlindungan. Apa enggak cukup perlindungan yang tadi istilahnya pasif mungkin ya, bahwa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah ya. Sadar atau tidak sadar seseorang sebenarnya dijaga oleh Tuhan. Mengapa harus juga perlu ya untuk meminta? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Seringkali mungkin ada seseorang yang mengalami tekanan karena adanya satu ancaman dari seseorang sehingga dia datang kepada Allah minta perlindungan kepada Tuhan. Masih ingat saudara contoh dalam Alkitab bagaimana dikatakan Musa ya. Musa memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel untuk keluar ya dari Mesir. Tetapi apa yang dialami oleh Musa? Musa banyak mengalami tekanan. Musa banyak mengalami ancaman. Ada bahaya yang dia harus hadapi untuk membawa umat Allah itu. Tetapi ya, bagaimana dikatakan ya bahwa saat itu Musa minta pimpinan Allah. Musa berdoa, Musa minta Tuhan ya, bagaimana apa yang harus dikerjakan? Kami minta perlindungan-Mu, kami minta penjagaan-Mu. Ya. Dan saudara, kita melihat cerita firman Allah berkata, bagaimana Allah membela mereka ya di padang gurun, ya. Allah membuat mujizat. Bahkan dikatakan ada tiang awan, ada tiang api memimpin mereka, menyertai mereka. Karena mereka minta kepada Allah perlindungan di saat mereka menghadapi satu tekanan hidup. Ya, saya istilahkan ini adalah penjagaan aktif. Ya, ada satu kerinduan untuk minta kepada Allah, berdoa untuk minta perlindungan ini di saat tekanan datang. Dan benar dikatakan, ya, tiang awan dan tiang api ya melindungi umat Allah yang sedang berjalan di padang gurun itu. Saat malam ya, supaya mereka enggak terantuk waktu mereka berjalan di padang gurun. Karena enggak ada lampu mungkin waktu itu saudara. Tetapi Allah sanggup ya mendatangkan tiang api sehingga mereka boleh berjalan dengan baik, gak terantuk karena ada terang dari tiang api itu yang memimpin mereka bisa berjalan dengan baik. Waktu mereka berjalan di terik matahari supaya mereka tidak pingsan karena mungkin terlalu panas udaranya. Allah sanggup ya mengirim dikatakan ya. Bagaimana dia memberikan awan. Haleluya. Sehingga umat Allah ini ya bisa berjalan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Lewat penjagaannya, pemeliharaannya, pembelaannya dengan mujizat-mujizat yang dibuatnya. Haleluya. Nah saudara kasih oleh Tuhan. Tadi di awal saya sempat menyinggung. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa alami pembelaan Allah, alami penjagaan Allah, keluar masukmu Allah jaga. Ya, bagaimana supaya kita alami itu? Tadi saya sempat menyinggung ada syarat-syarat dari Tuhan yang juga perlu kita mengerti. Ada syarat-syarat dari penjagaan Tuhan. Ya, syaratnya apa? Kalau kita ingin, ya, mengalami penjagaan Allah. Haleluya. Keluar masuk dijaga oleh Allah. Ya. Yang pertama saya ingin melihat dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes
pasal 1 ayat yang kelima. Satu Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang, kata ayat ini. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Berarti kalau kita ingin alami penjagaan Allah, syaratnya kita juga harus jadi orang terang. Haleluya, puji Tuhan. Hidupnya juga terang seperti Allah. Karena Allah adalah terang, kata ayat ini. Puji Tuhan. Orang yang di pihak Tuhan memang dijagai oleh Tuhan, ya. Sehingga tidak perlu takut dikatakan, sebab ada penjagaan Allah. Kalau hidup kita ada dalam terang seperti terang Allah, seperti Allah yang adalah terang, maka saya yakin penjagaan Allah akan Dia alami. Haleluya. Dalam Roma, coba kita lihat Roma pasal 8. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Haleluya. Kalau Allah di pihak kita, kata ayat ini, siapa yang bisa lawan kita? Jadi saudara, syarat ini penting. Syarat supaya kita itu bisa dijaga oleh Allah, hidup dalam terang Allah. Terang seperti Allah yang adalah terang, kata ayat ini. Jadi syarat ini penting. Masih ingat Ahab, saudara? Ya, Ahab hidup dalam dosa. Sebab itu dilepaskan oleh Tuhan, ya. Allah lepaskan dia dan dikatakan, ya, dia binasa dalam tangan musuh. Karena dilepaskan oleh tangan Allah. Karena dia tidak mau hidup dalam terang Allah. Terus hidup dalam dosa. Jadi syarat ini penting kalau mau alami pembelaan Allah. Kalau mau alami penjagaan Tuhan. Mari kita sama-sama mengoreksi diri. Bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk melihat kesalahan orang lain. Tetapi kita masing-masing mau menghadapkan diri di hadapan Allah. Sudahkah aku ini hidup dalam terang seperti Allah? Haleluya. Supaya kita mengalami penjagaan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu hal yang kedua, kalau kita ingin mengalami penjagaan dari Allah. Syarat kedua kita perlu mengerti, coba kita lihat Galatia. Galatia pasal yang kedua ayat 20. 2 ayat 20 saya akan bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang dikatakan di sini, saudara? Paulus berkata, aku hidup. Tetapi ayat ini berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa, saudara? Ini menunjukkan bahwa hidup dia itu hidup di dalam Kristus. Atau hidup dia itu hidup bagi Kristus. Itulah sebabnya gak heran kalau dia berkata, kalau toh aku mati,
itu adalah keuntungan bagiku karena aku akan berjumpa dengan Dia, berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan yang kita sembah. Tetapi kalau toh aku hidup, aku bisa melakukan sesuatu, ya, supaya menyenangkan hati Tuhan, menolong orang lain dan sebagainya. Ya. Jadi syarat yang kedua, kalau ingin mengalami penjagaan dari Allah, ya, hidup bagi Kristus. Haleluya. Hidup bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Tentu saudara, umat Tuhan itu harus cocok dengan Tuhan, ya. Harus cocok dengan hatinya Tuhan. Ada orang, ya, yang tidak berbuat dosa. Ada juga orang atau umat Tuhan yang hidup benar, tetapi dia sudah hidup benar. Dia tidak jatuh dalam dosa, tidak hidup dalam dosa. Tetapi punya kehendak atau tujuan sendiri. Tidak seperti tujuannya Allah, tidak cocok seperti kehendaknya Allah. Dia mau dengan keinginannya sendiri, mau dengan kehendaknya sendiri. Hidup benar, gak berbuat dosa. Tetapi hidupnya tidak hidup di dalam kehendaknya Allah. Mau dengan hidupnya sendiri. Nah saudara, orang seperti ini harus memikul resikonya. Ya, karena dia tidak hidup cocok dengan Tuhan. Cocok dengan kehendaknya Allah. Tetapi maunya sendiri. Itulah sebabnya dikatakan, ya, kalau tidak sehati dengan Tuhan, tidak sejalan dengan Tuhan, tidak sekehendak dengan Tuhan, ya, maka jangan heran kalau Allah tidak, ya, melakukan sesuatu dalam hidup kita. Karena kita tidak mau seperti yang Tuhan mau. Itulah sebabnya, ya, jangan berjalan sendiri, ya. Apabila, ya, kita hidup atau berjalan dengan kemauan kita sendiri, hidup dengan daging, ya, maka itu akan bertentangan dengan kehendak Allah. Haleluya. Coba kita lihat dulu dalam Galatia. Galatia 5. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, ayat ini berkata keinginan daging berlawanan dengan kehendak roh. Ya. Itulah sebabnya mari kita mawas diri, jaga hidup ini. Selain kita hidup dalam kebenaran, tidak jatuh dalam dosa, tetapi kita ada dalam kehendaknya, maka itu aman. Kita berada dalam apa yang menjadi kemauan Dia, kehendak Dia. Kita sehati, sepikir dengan Dia. Maka janji ini, ya, syarat ini, ya, kita sudah penuhi, kita akan alami janji Allah akan menjagai kita keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, selain itu saudara, kita juga harus siap menghadapi apapun dengan Tuhan. Ya, siap menghadapi apapun dengan Tuhan. Seringkali, ya, kalau kehendak kita itu, kalau kemauan kita, kehendak daging kita adalah segala sesuatu yang cocok dengan hati kita, yang menyenangkan hati kita, itu yang kita mau, bukan? Tetapi banyak orang tidak mau melakukan kehendak Allah karena seringkali bertentangan dengan keinginan hati kita. Bertentangan dengan kehendak kita. Bertentangan dengan kemauan kita. Ya, tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Kita tidak mau berkorban untuk mau mengikuti kehendaknya Allah, meninggalkan kehendak kita. Nah, tadi saya katakan kita perlu siap menghadapi apapun dengan Tuhan. Ya,
Perhatikan kata-kata di sini. Menghadapi apapun dengan Tuhan, tidak dengan sendiri, tetapi menghadapi bersama Tuhan. Tadi saya katakan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, termasuk ya menghadapi masa sulit. Ya. Akhir zaman ini, saudara, penuh dengan masa yang sangat sulit dan sangat bahaya. Ya, apalagi menjelang ya 3,5 tahun masa antikris, ya menjadi kerinduan saya. Seringkali saya terus berdoa untuk seluruh jemaat yang ada khususnya di tempat ini. Ya, saya berdoa, Tuhan, jangan ada yang tertinggal di 3,5 tahun di antikris, tetapi mereka boleh disingkirkan dengan kuasa sayap burung nasar. Karena mereka penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka disingkirkan. Haleluya. Tidak perlu masuk di masa antikris. Karena dikatakan masa itu adalah masa yang berbahaya. Masa yang sulit. Sebab gereja juga harus mengalaminya. Ya. Tanpa penjagaan Tuhan, saudara, tidak ada yang bisa bertahan, ya, tidak akan sanggup, ya. Dikatakan mungkin orang ada berkata, kita akan lari ke negeri-negeri yang aman, ya. Kita akan nanti pergi ke tempat yang aman, di mana tempat yang aman, yang tidak terjangkau. Saya akan pergi ke sana, ya. Hari-hari ini, saudara, banyak orang yang takut dengan corona, sehingga ada yang sampai mungkin mengamankan diri ke tempat yang tidak banyak virus, ya. Sebab mungkin ada daerah-daerah yang aman virus, ya, sehingga mereka mungkin berpikir kalau ke sana aman. Nah, tapi masa itu, masa kesukaran yang luar biasa itu, yang dahsyat itu, gak ada seorang pun yang bertahan. Mau pergi kemana, lari kemana, tetap terjadi. Sebab seluruh bumi akan terjadi. Ya. Nah, saudara, mau lari kemana? Mau pergi kemana? Sebab dikatakan, ya, seluruh dunia tanpa kecuali semua akan alami itu. Ya. Semua akan mengalami pencobaan itu. Coba kita lihat coba dalam Wahyu pasal 3. Kalau saudara berpikir saya punya uang, nanti saya mau lari ke negeri ini yang aman, kalau terjadi masa kesukaran itu, uang enggak berarti lagi, saudara. Saudara mau kemana dengan uang? Tetap dikatakan semua orang akan alami di seluruh bumi ini. Mau lari kemanapun, enggak ada yang aman. Ya, kecuali bersama Tuhan. Tadi saya katakan, ya, bersama Tuhan, ya, kita bisa bertahan. Haleluya. Puji Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat ini bagus sekali, saudara. Ya, dikatakan karena engkau menuruti firman-Ku. Berarti orang yang ada dalam kehendaknya Allah, yang hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam kemauan Allah, hidup dalam terang Allah, terang seperti Allah. Ya, ayat ini berkata, ya, untuk apa? Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang, kata ayat ini, atas seluruh, ya, atau dikatakan atas seluruh dunia, ya, menunjukkan bahwa kejadian ini akan terjadi seluruh dunia. Mau lari kemana? Ya, itulah sebabnya, ya,
Biarlah kita mau terus hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, supaya apabila pencobaan itu datang, kita akan bertahan bersama dengan Dia, ya. Bahkan, ya, sebelum masa antikris terjadi, kita sudah boleh disingkirkan, haleluya, ke padang gurun, ke tempat yang Tuhan siapkan untuk kita, supaya kita tidak terjamak oleh antikris. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan lupa kita juga selain kita siap menghadapi apapun dengan Tuhan, ya, kita juga perlu mengerti bahwa kita juga tidak diam. Kita juga perlu mengerjakan proyek Allah di zaman ilahi ini. Kita juga harus berperan. Ada tugas, ada pekerjaan yang perlu kita buat. Pekerjaan apa? Ya. Bahwa Allah punya proyek akhir zaman ini. Rencana Tuhan itu akan digenapi. Semua nubuatan dalam firman Allah, apa yang Allah janjikan, apa yang Allah nubuatkan, itu pasti jadi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dikatakan oleh firman Allah akan datang, ya, bahwa akan ada hujan akhir. Akan ada pembukaan firman Allah yang luar biasa, habis-habisan. Sehingga banyak orang mengerti kebenaran firman Allah. Dan mereka menjadi bertumbuh, makin bertumbuh. Sehingga menuju kepada kesempurnaan. Karena ada pembukaan rahasia yang luar biasa. Ada hujan akhir katanya. Ada pekerjaan Roh Kudus yang dilimpahkan di akhir zaman ini. Akan banyak terjadi mujizat-mujizat, ya, dengan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Akan terjadi kemenangan-kemenangan yang besar, ya. Akan banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan makin bertumbuh. Dan di situ, ya, proyek Allah terus akan bekerja di akhir zaman. Karena ada proyeknya Allah, puji Tuhan. Jangan takut menghadapi peperangan yang besar, ya. Dikatakan, ya, akan terjadi, ya, sesuatu peperangan yang besar dan sebagainya. Itu nubuat firman Allah. Asal kita beserta dengan Allah, asal kita disertai Tuhan, ya, keluar masuk kita akan selalu dijaga oleh Tuhan. Itulah sebabnya jangan takut, ya, melihat situasi keadaan yang mungkin orang akan berkata dunia ini kok tambah jahat, dunia ini kok makin bahaya dan sebagainya. Memang nubuat firman Allah berkata, ya, dunia ini gak akan semakin baik. Mendekati, menjelang, ya, masa 3,5 tahun antikris akan datang. Maka akan ada persoalan, akan ada kesukaran yang hebat. Bahkan suratan Timotius menubuatkan, ya, akan ada kesukaran yang belum pernah terjadi. Sampai saya bayangkan apa yang belum pernah terjadi, ya. Sekarang aja yang sudah terjadi aja udah rasanya kita ngeri, takut melihatnya, ya. Kejadian-kejadian yang dilakukan oleh seseorang sepertinya tidak punya pri kemanusiaan, ya. Bisa membunuh ibunya sendiri, orang tuanya sendiri, bisa melakukan hal yang jahat kepada keluarganya sendiri. Itu sudah rasanya kita pikir itu sudah, rasanya itu kesukaran yang luar biasa. Tapi firman Allah berkata akan terjadi kesukaran yang lebih, yang belum pernah kita lihat, belum kita dengar, itu akan terjadi. Mana bisa bertahan kalau kita tidak beserta dengan Tuhan? Mana kita akan sanggup kalau kita tidak bersama dengan Dia? Kalau kita tidak belajar menyerahkan hidup ini, ada dalam pimpinannya, ada dalam penyertaannya, dalam penjagaannya. Kita masih terus mau dengan kehendaknya kita sendiri. Kita terus mau hidup dengan daging kita sendiri. Ya, kita tidak akan alami pembelaannya. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Ulangan pasal 20 ayat 1. Ulangan 20 ayat
Ulangan 20 ayat yang pertama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Puji Tuhan. Amin saudara. Kata ayat ini, jangan takut kalau melihat kereta, kuda yang banyak dari musuh melebihi dari kita. Ya, sebab aku akan menyertai engkau, kata ayat ini. Ada pembelaan Allah, ada janji Allah bahwa Allah akan membela, menjaga orang-orang benar. Ya, haleluya, puji Tuhan. Hadapi, ya, apapun kesukaran, kesulitan apapun yang ada di hadapan kita, hadapi. Maju terus dengan Tuhan. Sebab Dia akan menjaga keluar masukmu, kata ayat ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan ya harus selalu beserta dengan kita. Ya, Dia harus berserta dengan kita, sebab ini kekuatan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, itu kekuatan kita. Jadi jangan dibalik. Kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita. Ya, kita nggak sanggup, kita tidak akan mampu. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, karena Allah beserta dengan kita, maka di situ kita akan sanggup. Coba dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 dan ayat 37. Roma pasal 8 ayat 31 dan ayat 37. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, jangan takut ya. Tetapi kita mau mengandalkan Tuhan. Sebab kalau kita beserta dengan Tuhan, maka ada kekuatan baru. Coba sebagai ayat terakhir saya ingin baca dalam Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, ini yang firman Allah katakan, bahwa setan akan bekerja dengan luar biasa di akhir zaman. Ya, mendekati masa 3,5 tahun. Iblis akan bekerja dengan luar biasa. Ya, itu nggak bisa dilawan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Nggak bisa dilawan dengan kekuatan manusiawi. Ya, kita harus limpah dengan kuasa Allah. Kita harus limpah dengan karunia-karunia Roh Allah. Kita harus minta dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya kita sanggup melawan. Karena kita nggak bisa lawan dengan kekuatan manusiawi ini. Iblis akan bekerja dengan dahsyat dikatakan. Tapi kita nggak perlu takut. Kalau kita memiliki kuasa Allah dalam diri kita. Ya, siapa yang bisa melawan kita, kata ayat ini. Mari di tengah-tengah kita menghadapi kesukaran saat ini. Ya, menghadapi tekanan, menghadapi problema,
belum saja ya, belum masih perekonomian yang terjadi yang mungkin mengkhawatirkan dan sebagainya. Justru dengan kesukaran-kesukaran yang kita alami sekarang ini latihan. Bagaimana cara kita menyikapi kesukaran-kesukaran yang ada. Bagaimana kita belajar berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar berada dalam penyertaan Tuhan. Belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup dalam terangnya Allah. Kita latihan dalam kesukaran ini. Supaya apabila itu kesukaran yang besar terjadi, kita juga sanggup menghadapinya. Karena kita tahu bersama Tuhan kita akan kuat. Haleluya. Kiranya kita mau jaga hidup ini. Mari jaga hidup ini. Untuk hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Makin sungguh-sungguh. Dan kita alami pembelaannya. Puji Tuhan. Jangan terus cuma hidup dengan kekhawatiran, ketakutan. Tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita mau belajar berserah kepada Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, belajar dekat dengan Tuhan. Ya, mungkin kemarin nggak terlalu dekat, sekarang berusaha lebih dekat. Mungkin kemarin tidak setia, tidak sungguh-sungguh, sekarang mau lebih setia, mau lebih sungguh-sungguh. Karena kita tahu bersama Dia kita sanggup. Mari kita menyanyikan sebuah pujian. Engkaulah kekuatanku, haleluya. Tempat perlindunganku. Sebab hanya Dia kekuatan kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat
kekuatan kami, sukacita kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu Tuhan. Tuhan akan melindungi keluar masuk kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyertai orang-orang benar, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah, orang-orang yang mau berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan. Tolong kami, sanggupkan kami, mampukan kami untuk kami terus belajar hidup dalam pimpinan-Mu Tuhan, hidup terus dalam kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Seringkali kami hanya mau berjalan dengan kehendak sendiri, tanpa mau dalam penyertaan Tuhan. Tolong kami, sanggupkan kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami semakin hari, semakin berjalan dalam pimpinan Tuhan, berjalan dalam penyertaan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Mungkin sederhana firman Allah yang kami dengar, tapi kiranya Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan firman-Mu, meneguhkan, menguatkan, memberikan kekuatan baru bagi mereka yang ketakutan, yang khawatir, hidup dalam tekanan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesanggupan untuk, oh haleluya, menghadapi kesukaran apapun, karena kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau juga tolong kalau ada dari jemaat, baik khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang sedang mengalami sakit penyakit, ataupun mungkin ada dari umat Allah yang juga ikut mendengar kebenaran firman Allah ini. Oh Tuhan, kiranya mereka juga alami kesembuhan dari Tuhan. Segala penyakit apapun yang dialami oleh anak-anak Tuhan dimanapun berada, Engkau kiranya tolong sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kesembuhan mereka alami bagi yang percaya. Engkau tolong kalau ada yang kesukaran keuangan, masalah perekonomian, masalah-masalah apapun, persoalan apapun yang mereka sedang hadapi, dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan, baik juga untuk bangsa Indonesia khususnya, dan juga semua yang ada di bumi ini yang sedang mengalami tekanan, masalah, oh Tuhan, menghadapi penyakit, oh Tuhan, virus yang sedang menghinggapi tubuh mereka. Mungkin ada yang sedang berbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Siapapun mereka, baik mereka yang sedang berharap kepada Tuhan, yang minta Tuhan untuk menjamah, yang percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka, kiranya Engkau datang menolong dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kesembuhan dialami. Baik juga yang sedang berduka karena mungkin berpulangnya orang-orang yang dicintai. Oh Tuhan, Engkau hiburkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan pemerintahan Indonesia, baik dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, baik juga dari RT, RW, Lurah, Camat, oh Tuhan, Gubernur, baik semua aparat negara yang ada. Mereka saat ini sedang bekerja, biarlah mereka diberi kekuatan, diberi hikmat, sehingga segala apa yang diputuskan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau juga memberikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan bagi mereka yang sedang khawatir, yang takut. Berikan damai sejahtera, sukacita boleh menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bahkan penyertaan Roh Kudus
dari sekarang sampai selama-lamanya boleh menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.